teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jurnalis Steril Lawal. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan tentang model memori jangka panjang, yaitu jaringan semantik, frames, dan script. Untuk itu, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, seperti yang sudah dikatakan tadi, hari ini saya akan membahas tentang model memori jangka panjang. Yang pertama, ada jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan representasi grafis dari hubungan antara konsep dalam bentuk simpul dan relasi antara simpul-simpul tersebut. Dalam jaringan semantik, simpul merepresentasikan konsep, sedangkan relasi merupakan hubungan antar konsep. Ini adalah contoh dalam jaringan semantik. Yang pertama ada hewan. Simpul hewan terhubung dengan simpul kata kunci seperti kucing, burung, dan ikan. Yang kedua ada tumbuhan. Simpul tumbuhan terhubung dengan simpul kata kunci seperti pohon, bunga, dan rumput. Yang ketiga ada kendaraan. Simpul kendaraan sendiri terhubung dengan simpul kata kunci seperti mobil, motor, dan pesawat. Yang keempat ada makanan. Simpul makanan terhubung dengan simpul kata kunci seperti pizza, mie, dan roti. Ini adalah contoh sederhananya. Di sini kita menggunakan kata kunci Rio. Rio bermain komputer di warnet samping ruko milik Panoko. Dan di sini kata kuncinya berubah menjadi Panoko. Panoko mempunyai usaha rental komputer. Oke, kira-kira seperti itulah contoh sederhana dari jaringan semantik ini. Oke. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu frames. Apa itu frames? Frames adalah sebuah fitur dalam HTML yang memungkinkan untuk menampilkan beberapa dokumen HTML dalam satu jendela browser. Dan ini adalah jenis-jenis frame. Yang pertama ada frame set, yang kedua ada frame, dan ada iframe. Yang ketiga ada iframe. Ya, teman-teman bisa melihat di sini penjelasannya secara singkat. Oke, kita lanjut. Oke, dan ini adalah contoh penggunaan frames. Yang pertama adalah pembacaan berita. Frames dapat digunakan dalam membuat situs berita untuk menampilkan judul berita di satu frame dan konten berita terkait di frame lainnya. Yang kedua ada situs e-commerce. Di situs e-commerce sendiri, frames dapat memuat kategori produk di satu frame dan konten produk di frame lainnya sehingga memudahkan pengguna dalam berbelanja. Yang ketiga dashboard. Frames dapat digunakan dalam membuat dashboard untuk menampilkan ringkasan informasi dalam satu frame dan komponen dashboard lainnya di frame lainnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu script. Script adalah serangkaian perintah yang digunakan dalam aplikasi analistik. Bagi pengguna analistik, kemampuan scripting tentunya dibutuhkan ya, untuk mempermudah analisis data. Dan ini adalah tujuan dari script. Yang pertama adalah mempermudah kerja programmer, yang kedua meningkatkan productivity, dan ketiga meningkatkan keamanan ya. Mempermudah kerja programmer, contohnya programmer tetap memainkan peran penting dalam mengembangkan perangkat lunak yang digunakan oleh masyarakat luas. Yang kedua adalah meningkatkan productivity, itu dalam industri manufaktur, penggunaan robot dipercaya dapat meningkatkan tingkat produksi. Robot ini pasti menggunakan script untuk mengerjakan tugasnya. Dan ini meningkatkan keamanan, ini script. Jadi script di sini sangat penting, misalnya pada keamanan sistem, di mana satu kesalahan kecil mungkin dapat menyebabkan perlambatan pada sistem, bahkan dapat menyebabkan kegagalan pada sistem secara keseluruhan. Ini adalah contoh penggunaan script dalam teknologi. Yang pertama, web design dan development. Scripting dalam markup language, yaitu HTML dan CSS, digunakan untuk menyusun tampilan visual dan layout dari dokumen HTML. Yang kedua ada web development programming. Contoh bahasa pemrograman server-side yaitu PHP sering digunakan pada pengembangan website seperti framework Laravel. Yang ketiga, otomasi dan optimasi tugas. Scripting saat ini menjadi salah satu cara paling efektif untuk melakukan otomasi terhadap tugas pekerjaan komputer. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang model memori jangka panjang dari saya. Untuk itu, terima kasih.